Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Malpandi, NIM 21086058. Saya akan menjelaskan secara singkat apa itu play and game. Pertama, pengertian play. Bermain atau play merupakan suatu perbuatan atau kegiatan sukarela yang dilakukan dalam batas-batas ruang dan waktu tertentu yang sudah ditetapkan menurut aturan yang telah diterima secara sukarela, tapi mengikat sepenuhnya dengan tujuan dalam dirinya disertai oleh perasaan tegang dan gembira. Bermain mempunyai sifat esensial adalah aktivitas untuk hiburan, tidak diperbandingkan. Bermain adalah segala aktivitas untuk memperoleh rasa senang tanpa memikirkan hasil akhir yang dilakukan secara spontan tanpa paksaan orang lain. Yang harus diperhatikan adalah bahwa bermain haruslah suatu aktivitas yang menyenangkan. Bermain atau play adalah fitrah manusia yang hakiki sebagai makhluk bermain, homoloden. Bermain suatu kegiatan yang tidak berprestasi apa-apa. Faktor-faktor luar yang bersifat intrinsik. Yang pertama, bermain itu pada dasarnya menyenangkan. Kedua, bermain itu bersifat aktif. Ketiga, bermain fleksibel. Dengan ciri berarti, orang yang bermain memiliki kebebasan untuk memilih jenis kegiatan yang ingin dilakukan. Keempat, bebas, sukarela, dan tanpa paksaan. Lanjut, aktivitas bermain terpisah dari pembatasan ruang dan waktu. Lanjut, hasil dari aktivitas bermain adalah sesuatu yang tidak diketahui atau direncanakan. Cerita, berfantasi, dan menerima kesan-kesan yang membuat jiwanya aktif. Permainan, peranannya itu dalam permainan ini akan bermain peran sebagai guru. Lanjut, pengertian play menurut para ahli. Menurut Soejiningsih, bermain merupakan seluruh aktivitas anak termasuk bekerja, kesenangannya, dan merupakan metode bagaimana mereka mengenal dunia. Bermain tidak sekedar mengisi waktu tetapi merupakan kebutuhan anak seperti hanya makan. Menurut Harlock, bermain menyatakan setiap kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkan tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Yang ketiga, menurut Huizinga, Johann Huizinga melihat permainan sebagai sumber dari bentuk-bentuk kultural paling penting yang merentang sejak dari hal-hal yang menyenangkan seperti seni sampai ke hal-hal yang kurang menyenangkan dan kontroversi seperti perang. Huizinga memaparkan karakteristik bermain sebagai dorongan naluri, aktivitas bebas, dan pada anak merupakan keniscayaan sosiologis dan biologis. Lanjut, pengertian games. Game berasal dari kata bahasa Inggris yang memiliki arti dasar permainan. Permainan dalam hal ini merujuk pada pengertian kelincahan intelektual. Game juga bisa diartikan sebagai arena keputusan dan aksi pemainnya. Ada target-target yang ingin dicapai pemainnya. Kelincahan intelektual pada tingkat tertentu merupakan ukuran sejauh mana game itu menarik untuk dimainkan secara maksimal. Ruang lingkup pada games mempunyai karakteristik antara lain. Yang pertama, ada kompetisi. Yang kedua, hasil ditentukan oleh keterampilan fisik. Sebuah game bisa dikarakteristikkan dari apa yang pemain lakukan dalam sebuah game. Misalnya, yang pertama, peralatan. Misal, bola, kartu, papan, atau sebuah komputer. Kedua, peraturan. Peraturan digunakan untuk menggunakan giliran pemain, hak dan keharusan masing-masing pemain, dan tujuan pemain. Lanjut, yang ketiga, skill. Strategi dan keberuntungan dengan skill. Contohnya dengan kekuatan fisik, misal gulat, menembak, dan kekuatan mental seperti catur. Yang keempat, single player atau pemain satu orang, dan berplayer lebih dari satu pemain. Jika pemain tunggal, pemain harus bermain dengan keahlian, berpacu dengan waktu dan keberuntungan. Sedangkan pemain double, pemain diharuskan untuk menggunakan suatu strategi dan dikelompokkan sesama pemain untuk mencapai tujuan tertentu. Atau sebaliknya, pemain harus berlomba dengan pemain lainnya untuk mencapai sesuatu tujuan. Permainan menjadi 4, yaitu agon. Permainan bersifat pertandingan yang memperoleh kemenangan sehingga butuh perjuangan fisik yang keras. Kedua, alea. Permainan bersifat untung-untungan seperti main dadu sehingga keterampilan tubuh tidak diperlukan. Ketiga, mimikri. Permainan fantasi yang membutuhkan kebebasan dan bukan sungguhan.
Yang keempat, e-links. Permainan untuk mencerminkan keinginan melepaskan gerak seperti mendaki gunung. Adapun hal yang harus diperhatikan saat permainan menurut Sui Jiningsi. Pertama, ekstra energi. Untuk bermain diperlukan ekstra energi berdasarkan memerlukan energi yang cukup. Kedua, waktu. Anak harus mempunyai cukup waktu untuk bermain sehingga stimulus yang diberikan dapat optimal. Ketiga, alat permainan. Untuk bermain diperlukan alat permainan yang sesuai dengan umur dan perkembangan anak. Orang tua hendaknya memperhatikan hal ini sehingga alat permainan yang diberikan dapat berfungsi dengan benar. Ketiga, lanjut, ruangan untuk bermain. Ruangan untuk bermain tidak usah terlalu lebar dan tidak perlu ruangan khusus untuk bermain. Lanjut, pengetahuan cara bermain. Anak belajar bermain melalui mencoba sendiri, meniru teman-temannya atau diberitahu cara oleh orang tuanya. Lanjut, teman bermain. Anak harus merasa yakin bahwa ia mempunyai teman bermain kalau ia memerlukan, apakah itu saudaranya, orang tuanya, atau pun temannya. Adapun hal-hal yang mempengaruhi permainan menurut Haklok. Yang pertama, kesehatan. Semakin sehat anak, semakin banyak energinya untuk bermain aktif. Kedua, perkembangan motorik. Permainan anak pada setiap usia melibatkan koordinasi motorik. Apa saja yang akan dilakukan dan waktu bermain tergantung pada perkembangan motorik mereka. Lanjut, inteligensi. Pada setiap usia, anak yang lebih pandai aktif ketimbang yang kurang pandai. Dan permainan mereka lebih menunjukkan kecerdikan. Lanjut, jenis kelamin. Anak laki-laki bermain lebih kasar ketimbang anak perempuan dan lebih menyukai permainan dan olahraga ketimbang berbagai jenis permainan yang lain pada awal kanak-kanak. Lanjut, lingkungan. Anak dari lingkungan yang buruk kurang bermain ketimbang anak yang disebabkan karena kesehatan yang buruk, kurang waktu, peralatan, dan ruang. Anak yang berasal dari lingkungan desa kurang bermain ketimbang mereka yang berasal dari kota. Keempat, lanjut, status sosioekonomi. Anak dari kelompok sosioekonomi yang lebih tinggi lebih menyukai kegiatan yang mahal seperti lomba atletik, bermain sepatu roda, sedangkan mereka yang dari kalangan bawah yaitu kegiatan yang tidak mahal seperti bermain bola dan berenang. Kelas sosial buku yang mempengaruhi dibaca dan film yang ditonton anak. Lanjut, jumlah waktu bebas. Jumlah waktu bermain terutama tergantung pada status ekonomi. Lanjut, peralatan. Peralatan bermain yang dimiliki anak mempengaruhi permainannya. Misalnya dominasi boneka dan binatang buatan mendukung permainan pura-pura. Banyaknya balok, kayu, cat, air, dan lilin mendukung permainan yang sifatnya konstruksi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.